sebagai rumah besar bersama. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi narasi yang dibangun juga harus diikuti dengan sikap dan perilaku. Ya, dan kita juga harus betul-betul mewujud nyatakan narasi-narasi yang kita ucapkan. Banyak di antara kita ini ucapannya lain, perbuatannya lain, ya, latihan lain, mainnya lain. Ini ya, kita mari masing-masing ya, mengawali ini saya ingin mengajak kita untuk melakukan introspeksi diri kita masing-masing sesuai dengan posisi dan tugas kita masing-masing. Ya. Hari ini, besok ya, hari ini tanggal 8, besok tanggal 9, saya tepat 8 bulan menjadi PJ Gubernur di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Besok tanggal 9 karena saya dilantik tanggal 9 Desember tahun 2022 dan hari ini tanggal 8, besok itu tepat 8 bulan. Ya, kalau bayi 8 bulan ya masih merangkak gitu ya, belum bisa jalan. Nanti tunggu 9 bulan ke atas baru bisa jalan. Ya, tapi terlepas dari itu semua Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi kontekstual ini. Hari ini kan tanggal 8, besok tanggal 9 Agustus tahun 2023, genap 8 bulan kepemimpinan PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dan tentunya dalam kepemimpinan 8 bulan ini sudah banyak gebrakan-gebrakan atau loncatan-loncatan yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam memimpin provinsi yang termuda di Indonesia, yaitu provinsi yang ke-28. Ada hal-hal yang kami melihat menonjol yang sudah dilakukan oleh PJ Gubernur merupakan satu loncatan. Di antaranya yaitu proses pembangunan kantor gubernur yang mana kemarin sudah diletakkan batu pertama oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 ya, 17 Juli ya tahun 2023. Dan ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Kemudian juga kita juga melihat ada kepedulian Bapak PJ Gubernur terkait dengan program Paitua, program Papeda ya, yang langsung menyentuh kepada masyarakat ekonomi lemah, tapi juga masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang berikut ya, ada satu kebanggaan juga yang kami melihat yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur, yaitu beliau secara konsisten memperjuangkan untuk mempertahankan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Sorong. Ya, kawasan ekonomi khusus ini setelah dievaluasi dan Bapak Presiden sendiri ini ingin supaya kawasan ekonomi khusus Sorong ini dicabut. Ya, tetapi ada pikiran-pikiran besar yang Pak Gubernur harus memperjuangkan untuk kawasan ekonomi khusus ini tetap ada. Dan ini kita melihat satu komitmen dan ketegasan yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Yang pertama, beliau ingin supaya Papua Barat Daya ini menjadi provinsi termaju. Ya. Dan hari ini Pak Gubernur secara tegas telah berkomitmen di depan Bapak Gubernur Presiden untuk beliau men-take over. Ya. KEK ini menjadi tanggung jawab provinsi. Tadinya itu KEK ini diintervensi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Namun karena mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan pendapatan daerah Kabupaten Sorong yang tidak begitu bagus atau masih di bawah standar, sehingga Pak Gubernur ini mengambil langkah. Dan ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Karena apa? KEK ini akan menjadi lokomotif penggerak ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya. Ya. KEK ini juga dia akan mendorong APBD di Provinsi Papua Barat Daya ini akan meningkat. Karena kita ini sudah bicara untuk bagaimana 20 tahun yang akan datang. Ya, Provinsi Papua Barat Daya ini kita sudah tidak lagi berharap bergantung ke pusat. Dengan adanya KEK ini, dengan sendirinya dia akan mendongkrak ya, APBD di Provinsi Papua Barat, khususnya kawasan-kawasan yang berdekatan ya, kabupaten berdekatan. Misalnya Kota Sorong, ya, kemudian Raja Ampat, yang akan mengalami kesentuhan dari KEK.
Ketahuan Selatan, dan Maipra. Sehingga pada kesempatan ini juga kami dari Fopera, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, kami tetap konsisten untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. Ya, pada momentum ini juga yang kepemimpinan Pak Gubernur yang sudah memasuki 8 bulan, kami juga meminta kepada Bapak PJ Gubernur untuk segera menyerahkan, yang memproses SK mutasi dari kurang lebih 700 ASN yang bermutasi dari kabupaten kota ini untuk segera ini harus diserahkan. Kalau bisa dalam bulan ini harus diserahkan. Begitu supaya tidak terjadi kejenuhan ya teman-teman ASN ini. Karena mereka pada saat ini secara elektronik mereka sudah terdata dalam SAPK sebagai ASN Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga dengan demikian hak-hak mereka di daerah induk atau di kabupaten induk misalnya itu sudah tidak lagi ditanggung jawab atau ditangani oleh pemerintah daerah sebelumnya begitu. Dan juga kami mendesak juga Bapak Gubernur untuk segera melantik pejabat-pejabat eselon 3. Menyarankan untuk segera melantik pejabat eselon 3 dan eselon 4. Karena apa? Tadi kita ikuti saja ya. Di Papua Barat Daya ini kita masih ada dalam daerah kawasan kemiskinan ekstrim. Itu pertama. Nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat juga ini rendah. Dengan adanya pelantikan pejabat, pergerakan APBD ini bergerak, ya, otomatis dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong kawasan-kawasan yang menjadi kemiskinan ekstrim ini atau kabupaten-kabupaten kota yang masuk dalam kategori wilayah ekstrim ini bisa bertumbuh, begitu, bisa berkembang. IPM kita juga ini rendah dari standar nasional. Rata-rata kalau kita lihat ini IPM kita ini kan 76, padahal ada yang juga 50, ya kan? Padahal standar nasional itu kan 2,5%. Sehingga kami mendorong untuk Bapak Gubernur, menyarankan Bapak PJ Gubernur untuk di kepemimpinan yang ke-8 yang sudah memasuki 8 bulan ini, Pak Gubernur diharapkan untuk segera menuntaskan yang pertama SK bagi ASN. Ini harus diserahkan. Kurang lebih 700 orang ya yang sudah masuk dalam ini, kemudian melantik para pejabat supaya pergerakan APBD ini bisa berjalan begitu. Kita di daerah ini kan tergantung pergerakan APBD. Kalau APBD bergerak bagus, pertumbuhan ekonomi mantap, ya sudah aman gitu. Jadi begitu. Pada prinsipnya kami melihat kepemimpinan Bapak PJ Gubernur ini sudah memberikan pergerakan-pergerakan yang sangat bagus untuk Provinsi Papua Barat Daya. Ada hal-hal yang belum beliau segera lakukan. Jadi kejenuhan. Kalau terjadi kejenuhan kan juga akan berdampak kepada hal lain-lain kan gitu. Intinya yang kita harus meminimalisir supaya kita tetap memberikan dukungan penuh kepada PJ Gubernur, dan Fopera sudah menyatakan sikap untuk kami tetap menjadi garda terdepan untuk mengawal pemerintahan dan juga mengawal Bapak PJ Gubernur di Provinsi Papua Barat sampai dengan masa tugas yang ditentukan oleh pemerintah itu berakhir. Dari Pak PJ Gubernur selama 8 bulan berapa yang dinilai? Kalau angka 1 sampai 10, kalau kita sebut 10 kan belum sempurna. Kalau kami pada posisinya ada di angka 8 dan 7 dan 8 gitu. Karena kan itu beliau hadir di sini kan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Gitu, ya kan? Ya, yang pertama untuk membentuk MRP ini kan sudah selesai. Sekarang kan tahapan sudah uji publik juga sudah selesai. Yang kedua, membentuk kelembagaan kan sudah selesai. Tinggal menggeser aparatur sipil negara saja yang sementara sudah tinggal menunggu SK. Yang kami dapat informasi juga SK ini kan sudah dalam proses ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Begitu. Kemudian karena Pak Gubernur ini dibiayai oleh APBD yang cukup besar, beliau mempunyai 3 program utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Itu yang sudah mulai Pak Gubernur lakukan dalam kegiatan-kegiatan seperti Papeda, kemudian Paitua, itu dalam rangka mendukung itu, mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan juga kita juga memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Ya, beliau secara ini berkonsisten dan komitmen untuk menaikkan status tipe rumah sakit JP Wanane itu dari tipe C menjadi tipe B, dengan maksud supaya pelayanan kesehatan di sana
fasilitas-fasilitas kesehatan di sana itu bisa memadai. Dan itu luar biasa sekali, begitu. Karena berkomitmen, padahal rumah sakit ini berada di wilayah Kabupaten Sorong, iya kan? Nah, tapi untuk demi pelayanan kepada masyarakat yang ada di sini, di Papua Barat Daya, ya Pak Gubernur berkomitmen untuk menaikkan status. Bukan hanya itu, ada juga terkait dengan kedokteran. Nah itu juga, iya kan? Mungkin juga melalui kesempatan itu Fopera juga mengusulkan kepada pemerintah supaya kalau bisa itu di Provinsi Papua Barat Daya ini segera dibentuk universitas negeri. Karena kita kan sudah ada fakultas kedokteran, iya kan? Tinggal kita naikkan status saja, kan? Menjadi universitas sendiri, universitas negeri Papua Barat Daya kah atau nama apa kah, yang penting kita segera supaya dia bisa men-cover universitas fakultas kedokteran yang ada ini di Sorong. Karena selama ini kan fakultas kedokteran ini dia masih berada di bawah Unipa. Nah itu mungkin harapan kami, ya. Begitu.